Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Segala puji bagi Allah yang telah memberi kita berbagai kenikmatan, di antaranya nikmat kesehatan, nikmat kesempatan, dan yang paling utama adalah nikmat keimanan. Selawat beriring salam kita hadiahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi. Keluarga Al-Hijrah rahimakumullah, sudah menjadi fitrahnya manusia yang jijik pada bangkai. Tapi sebaliknya, manusia justru sering memakan bangkai. Dalam surah Al-Hujarat ayat 12 mengatakan, "Wahai orang-orang yang beriman, jauhilah banyak prasangka. Sesungguhnya sebagian prasangka itu adalah dosa. Dan janganlah kamu mencari-cari kesalahan orang lain. Dan janganlah ada di antara kamu yang menggunjing sebagian yang lain. Apakah ada di antara kamu yang suka memakan daging saudaranya yang sudah mati? Tentu kamu merasa jijik. Dan bertakwalah kepada Allah. Sungguh Allah Maha Penerima Taubat dan Maha Penyayang." Keluarga Al-Hijrah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam memberi pelajaran kepada para sahabat sangat luar biasa, sehingga para sahabat sangat menghargai itu. Suatu hari, ketika para sahabat sedang melakukan perjalanan, mereka menjumpai seekor bangkai keledai yang membusuk, bau, dan sangat menjijikkan. Lalu, salah satu sahabat bertanya, "Adakah di antara kalian yang mau makan bangkai keledai ini?" "Mana mungkin kami mau memakannya," jawab sahabat yang lain. "Kenapa? Ini hanya bangkai keledai. Sesungguhnya manusia sanggup memakan bangkai manusia yang merupakan saudaranya. Betapa sangat jahat dan buruknya." "Apa maksud ucapanmu itu?" tanya salah satu sahabat. "Ya, itulah ghibah. Ghibah itu sama dengan memakan bangkai saudaranya sendiri. Makanya ulama sepakat menyatakan bahwa ghibah itu merupakan salah satu dosa besar." Saat ini ghibah sudah menjadi biasa. Ahli hikmah mengatakan, kenapa ghibah jadi biasa saat ini? Padahal dulu Rasul dan sahabatnya sangat menghindarinya. Mereka menyebutkan, karena saat ini hidung-hidung kita sudah terbiasa dengan ghibah, hingga kita tidak mampu mencium bau busuknya ghibah itu. Sama seperti kita yang sudah terbiasa tinggal di lingkungan tempat pembuangan sampah, yang lama-lama kita akan terbiasa dengan baunya dan lama-kelamaan tidak menganggap lagi itu merupakan bau. Keluarga Al-Hijrah rahimakumullah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sendiri sangat menindak tegas pelaku ghibah. Suatu ketika pernah Rasulullah mengetahui ada dua orang yang membicarakan keburukan Salman Al-Fariji dan Utsman bin Zaid. Dulu, setiap Rasul melakukan perjalanan jauh, Rasul selalu menggabungkan dua orang yang cukup bekal dengan satu orang yang tidak punya bekal. Tentunya tujuannya untuk saling berbagi dan membantu. Orang yang cukup bekal menanggung yang tidak punya bekal.
sedang yang tidak punya bekal membantu mengambil makanan dan membereskan makanan mereka. Suatu ketika, Salman harus melayani 2 orang kaya, tapi karena lelahnya, saking lelahnya, Salman akhirnya tertidur. Setelah bangun, ia bergegas menemui Usamah untuk meminta makanan mereka bertiga. Karena saat itu Usamah yang ditugasi Rasul untuk membagi makanan. Namun Usamah mengatakan, kalau semua makanan telah habis. Dan Salman pun pergi menemui 2 orang kaya tadi dan mengatakan yang sebenarnya. Apa kata kedua orang itu? Mereka berkata, sesungguhnya bukan karena makanannya yang habis, tapi karena Usamah pelit. Dan Usamah itu menyembunyikan makanan tersebut. Dan mereka juga mengatakan, kalau Salman itu adalah orang yang kurang beruntung. Andaikan Salman datang ke sumber air, maka sumber air itu akan segera kering. Maka jika kita menyuruh Salman, pasti semuanya akan sia-sia. Perkataan-perkataan mereka akhirnya terdengar oleh Nabi pada pagi harinya. Kemudian Nabi berkata kepada kedua orang itu, kenapa aku melihat sisa-sisa daging di mulut kalian? Kedua orang itu menjawab, kami tidak ada makan daging dari kemarin ya Rasul. Tapi aku melihat semalaman kalian memakan daging Salman dan Usamah. Itu merupakan teguran yang sangat keras. Begitulah Rasulullah menegur seseorang yang melakukan ghibah. Pernah seseorang menemui majelis ilmu dan dia mengatakan berbagai macam keburukan-keburukan saudaranya. Kemudian salah seorang majelis ilmu itu mengatakan, pergilah kamu minta maaf kepada orang yang kamu ceritakan tadi. Dan mereka juga menyuruh, setelah kamu meminta maaf, mohon ampunkan kepada Allah akan dosa-dosa orang yang kamu bicarakan tadi. Kemudian kamu harus menceritakan kebaikan-kebaikan orang tersebut pada setiap majelis taklim. Begitulah majelis ilmu memberi pelajaran kepada orang yang sudah menceritakan saudaranya. Keluarga Al-Hijrah, banyak-banyaklah kita beristighfar, mohon ampun kepada Allah. Mari kita sibukkan lisan kita dengan berzikir, kita sibukkan hati kita dengan aib-aib kita sendiri, sehingga kita tidak sempat untuk memikirkan aib-aib orang lain. Banyak-banyaklah mohon ampun kepada Allah. Sesungguhnya Allah itu Maha Pengampun. Dan marilah kita bertaubat. Allahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.